Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan. Taruna Muda, nama Muhammad Arif Syanturi, Workbook Taruna 1902-016. Izin menjelaskan tentang bagaimana cara kerja alternator. Alternator adalah tempat kerja dari industri pembangkit listrik, yaitu mampu menghasilkan daya AC pada frekuensi yang ditentukan. Itu juga disebut sebagai generator sinkron. Listrik diproduksi dalam alternator dengan induksi elektromagnetik. Untuk menghasilkan listrik dalam koil, salah satu kumparan harus memutar sehubungan dengan medan magnet atau medan magnet harus memutar sehubungan dengan kumparan. Dalam kasus ini, pendekatan yang terakhir digunakan. Kumparan rotor dan angker adalah dua bagian dari sebuah alternator. Rotor menghasilkan flux magnet yang berputar. Kumparan armatur adalah flux magnetic station dan berputar yang terkait dengan rotor menginduksi listrik dalam kumparan armatur. Jenis rotor yang ditampilkan di sini dikenal sebagai tiang yang menonjol. Untuk mendapatkan kerja yang lebih baik, mari kita pertimbangkan rotor dengan hanya 4 kutub rotor yang bersemangat dari sumber daya DC. Medan magnet yang dihasilkan dari sekitarnya ditampilkan. Rotor dibuat memutar untuk menggerakkan utama. Ini membuat flux rotor juga berputar lama dengannya, dengan kecepatan memalukan. Flux magnet yang berputar seperti ini sekarang memotong kumparan armatur yang dipasang melingkari rotor. Ini akan menghasilkan EMF bola balik melintasi belitan. Di sini adalah versi lambat dan interaksi stator rotor. Untuk sistem 4 kutub, ini ketika rotor memutar setengah putaran. EMF yang diinduksikan memerlukan satu siklus lengkap. Dapat dengan mudah ditetapkan bahwa frekuensi menginduksi EMF, kecepatan rotor, dan jumlah kutub terhubung melalui hubungan berikut. Jelas di sini bahwa frekuensi listrik yang dihasilkan disinkronkan dengan kecepatan rotasi mekanis. Untuk menghasilkan arus AC 3 phase, dua kumparan jangkar yang lebih banyak yang berada dalam perbedaan fase 120 derajat dengan yang pertama dimasukkan ke dalam belitan stator. Umumnya satu ujung dari 3 kumparan ini terhubung dengan bintang, dan listrik 3 fase ditenggelamkan dari ujung lainnya. Jelas dari persamaan ini bahwa untuk menghasilkan listrik 60 Hz, rotor 4 tiang harus dijalankan pada RPM berikut. RPM sebesar ini akan menyebabkan gaya sentrifugal yang luar biasa pada polling rotor dan mungkin gagal secara mekanis dari waktu ke waktu. Jadi, rotor pelaut berlayar sekitar 10 hingga 20 pole yang menuntut RPM lebih rendah. Atau rotor tiang layar digunakan ketika penggerak utama berputar pada RPM yang lebih rendah. Inti tiang ini digunakan untuk transfer flux magnet secara efektif, dan mereka dibuat dengan lamina steel yang cukup tebal. Seperti dalam lamina terstrukturasi mengurung kehilangan energi karena membutuhkan saat ini. Gulungan angker dari 3 fase, 12 sistem, jejak pendapat ditampilkan di sini. Inti stator digunakan meningkatkan transfer flux magnetik. Arus DC disuplai ke rotor melalui sepasang slip ring. Arus DC disuplai dari sumber eksternal atau dari generator DC kecil yang dipasang pada penggerak utama yang sama. Alternator semacam ini disebut keluar sendiri. Dengan variasi beban tegangan, keluaran terminal generator akan bervariasi. Diinginkan untuk menjaga voltase terminal tetap dalam batas yang ditentukan.
Regulator tegangan otomatis membantu dalam mencapai ini. Regulasi voltage dapat dengan mudah dicapai dengan mengendalikan arus medan. Jika tegangan terminal di bawah batas yang diinginkan efisiensi meningkat arus medan. Dari kekuatan medan, ini akan menghasilkan peningkatan tegang terminal. Jika tegangan terminal tinggi, membalikan. Oke, itu saja yang bisa dapat sampaikan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.